Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Mari kita mengagungkan Tuhan kita Yesus Kristus, karena Dia adalah Allah yang layak dipuji, disembah, dimuliakan di dalam hidup kita. Yesusku penyelamatku. Setiap hari ku
pagi ini. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri. Saat ini kami ada di rumah Tuhan untuk memuji, meninggikan dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Engkau bertahta atas pujian kami Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami Tuhan. Biarlah urapan Tuhan, kuasa-Mu Tuhan turun atas kami semua. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan bersyukur Tuhan yang menjadi pengharapan dalam hidup kami. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita puji Dia, Allah yang layak ditinggikan. Firman-Nya kekal untuk selama-lamanya. Amin. Bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setia-Mu padaku. Bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setia-Mu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, bukan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setia-Mu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Biarlah kita tetap setia mengiring Dia. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri kembali. Kita puji Dia. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Biarlah semua yang bernafas memuji Allah kita. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku
Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Mari bersama. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Mari kita masuk lebih dalam untuk dengar firman-Nya. Kau berfirman, sembuhkan dan selamatkanku. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan.
dan selamatkan. Kau bersabda Dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus ku percaya padamu. Yesus ku percaya. Yesus ku percaya padamu. Yesus ku percaya. Yesus ku Percaya padamu. Tuhan, terima kasih Engkau Allah yang baik, Tuhan yang berfirman dan Tuhan yang menggenapi janji-Mu. Oleh firman-Mu kami diselamatkan, oleh firman-Mu kami disembuhkan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu, sebab Engkau Allah yang Maha Dahsyat, Allah yang hadir di tengah-tengah ibadah kami pagi ini, yang memberi sukacita, kemenangan, dan kelepasan. Karena kesetiaan-Mu tak pernah berakhir. Sekalipun kadang-kadang kami, Tuhan, jauh daripada Engkau, tetapi Engkau Allah yang tetap setia, yang mencari domba-domba yang terhilang. Pagi ini kami percaya Engkau hadir di tengah kami. Sampaikan Tuhan isi hati Tuhan buat kami. Kami siap mendengar, dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Yang percaya berkata, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Ya, senang sekali kembali saya boleh beribadah di tengah-tengah Bapak Ibu pagi ini. Selama 3 bulan ke depan ini kita masih pada tema kita yang telah tercantum di depan, yang semula tulisannya itu faith, joy, and faith of God. Coba monitornya tolong dikecilkan sedikit Pak. Yang semula tulisannya itu faith, joy, and faith of God. Ya. Bacanya faith the God. Ya, saya dengarkan dengan betul bacanya faith the God. Saya menulis tema itu tidak ngawur. Merasa bahwa saya ini bukan fasih berbahasa Inggris. Saya minta menerjemahkan di Google Translate dan keluarnya itu. Ya, keluarnya itu. Memang semula hati saya juga berpikir loh, kesetiaan Allah kok faith of God ya. Tapi karena itu dari Google Translate, maka saya pikir ya, mosok saya lebih pintar dari Google. Di Google itu kan orang-orang yang brilian semua, ya. Nah, saya ya sampaikan kepada Pak Handono, tulisannya seperti itu. Ketika tema itu diangkat, ditulis di depan, ternyata banyak kontroversi ya dari ahli-ahli bahasa Inggris. Pak, itu tulisannya faith itu salah. Mestinya faithful, ya, nulisnya faithfulness, ya seperti happy. Happy itu senang, ya. Tapi happiness itu bahagia. Jadi bahasa Inggris ini memang tidak mudah, ya. Ada orang yang berkata, "Kenapa toh Pak? Usia kok judulnya harus pakai bahasa Inggris?" Lah karena ibadah online yang masuk YouTube, tidak mau gagah-gagahan pakai bahasa Inggris, bukan. Kalau jemaat lokal, saya tahu kita ini kan bukan ahlinya. Saya pasti lebih banyak berbicara bahasa Indonesia yang lebih baik daripada pakai bahasa asing, ya.
bahasa Ibrani, bahasa Yunani, malah tidak mudeng jemaatnya. Ya. Jadi bukan sok, tapi karena masuk YouTube. Jadi mancanegara semua seluruh yang ada di YouTube itu sampai teman saya di Amerika ya, ada teman saya ya, masih saudaranya Pak Pri ya, dulu teman sekolah saya. Kemudian ada teman saya di bekas di Departemen Kristoperus ya, di Singapura ya. Jadi saya pikir kok enggak ada yang komplain ya. Tapi ternyata banyak ahli-ahli bahasa ya di tempat ini yang Pak itu nulisnya salah. Sampai suatu ketika anak saya Samuel, dia ngomong sama saya, "Pak, kuwi nulisnya salah." "Loh, kok iso? Aku ki ngongkon menerjemahkan Google loh. Google Translate, orang ngawur." "Lah aku ya Google," anak saya bilang gitu. Nah, Google kan bingung ke, saya bilang gitu. Bukan Google-nya ngawur atau bingung ya. Samuel anak saya dia bilang, tergantung input dan yang menerjemahkan Pak. Ya, jadi yang menerjemahkan itu inputnya itu gimana, itu yang keluar. Jadi bukan Google-nya yang salah. Google nggak pernah ngawur ya. Seperti kalau kita lihat di Google Map, waduh aku dihubung-hubung ke, nggak salah. Memang ya itu memang teknologi ya seperti itu. Kita aja yang belum sampai ke situ. Nah, sekarang ini kan makin canggih keadaan. Ya, kalau kita macam-macam, rudal itu bisa langsung kena sasaran loh, nggak meleset. Jadi ngeri ya. Nah Bapak Ibu, sekarang temanya ada sedikit perubahan penulisan ya. Ditulis dengan faith, joy, and faithful of God ya. Nulisnya faithfulness ya. Bacanya faithful of God. Iman, sukacita, dan kesetiaan Allah. Saya terus terang tuh sungkan kalau suruh ngerubah tulisan itu. Karena saya merasa dirinya sudah tua, nggak biasa menek-menek, nyuruh orang menek-menek, ganti-ganti tulisan, ya, jadi nggak enak rasanya. Jadi saya ya sudahlah, wong itu memang dari Google ya sudah apa adanya, tergantung nanti yang terima terjemahannya seperti apa. Nah Bapak Ibu, subtema kita pagi ini adalah subtemanya what is joy? Ya, apakah sukacita itu? Ya, apakah sukacita itu? Kita kan tidak mengerti sukacita itu apa toh? Apa karena kita berhasil, anak-anak kita lulus semua, ya, profesi sehat, ya, kasih tangan, sukses, usaha kita ngumpul terus, kita sukacita. Nah, sukacita itu sebenarnya apa sih? Ya, ada yang tanya tema-tema ini memang pakai bahasa Inggris, tetapi bukan untuk mau gagah-gagahan seperti saya singgung tadi, karena kita masuk ibadah online maka ditulis temanya what is joy? Apakah sukacita itu? Minggu lalu lewat firman Tuhan telah disampaikan oleh adik saya Deborah, iman, sukacita, kesetiaan, janji Allah adalah rangkaian 3 kata yang tidak terpisahkan. Ya. Nah 3 bulan yang lalu kita sudah belajar bersama bahwa iman itu akan merubah karakter kita. Jadi meskipun saya discuss dengan anak saya Samuel, saya enggak ngamuk. Ya.
Kemarin ada problem di komputernya no signal. Ya. Saya ya cuman guyu aja. Ya, problem macam-macam itu bisa terjadi. Ngamuk tidak menyelesaikan masalah, malah menambah masalah baru. Ya. Jadi ingat itu. Ya. Masalah bukan masalah sampai kita ngerti benar ini masalah. Sebenarnya bukan masalah. Kalau kita bisa mentolerir, bisa manajemen emosi kita. Nah, hari ini kita akan merenungkan dan belajar bersama tentang sukacita. Ya. What is joy? Apakah sukacita itu? Mari kita buka Alkitab kita, membaca Filipi 4 ayat 4. Dalam Filipi 4 ayat 4 ditulis firman Tuhan sebagai berikut. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Perhatikan kata senantiasa. Jadi tidak ada waktu untuk kita merengut, menung-menung sedih. Ini yang ngomong Tuhan loh. Lewat firman-Nya yang tertulis dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Tapi sukacitanya bukan sukacita menang sesuatu atau karena apresiasi dari orang-orang, senang, merasa bangga. Tapi sekali lagi, sukacita dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata, sekali lagi kukatakan, kata Paulus, bersukacitalah. Nah, kalau kita perhatikan, ya, kata bersukacitalah ini kan diulang dalam ayat itu sampai 2 kali. Sesuatu yang diulang itu pasti penting. Ya. Sesuatu yang diulang itu pasti penting. Ya. Memang ada orang yang tidak suka, wis ngerti, ngomong terus. Nah, tapi ojo lali loh, ojo lali loh. Itu maksudnya penting, barang itu jangan sampai carry, repot. Nah, jadi kalau diulang 2 kali itu berarti penting. Ya. Kenapa? Karena kata bersukacita dalam ayat ini diulang 2 kali, kenapa? Kita tentunya bertanya, sekali kan cukup toh Tuhan, kenapa sampai diulang 2 kali? Karena penting. Nah, mengapa? Karena sukacita itu memberikan ketenangan, kedamaian dalam kita menjalani kehidupan bersama Tuhan. Ya. Orang kalau sukacita itu terlihat hidupnya itu tenang, damai, sejahtera, ya, tidak kemerungsung. Nah, apa sih sukacita itu? Sukacita itu apa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sukacita itu saat kita bertemu dan disambut oleh keluarga, itulah sukacita. Lah kok bisa Pak bertemu dan disambut oleh keluarga? Ya bisa. Sekarang ini kan banyak perceraian. Rumah tangga geger, keluarga geger. Nah, kalau bisa kembali welcome, disambut keluarga, bahkan mungkin dipeluk, itulah sukacita. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi mari kita belajar dengan cermat. Semua orang pasti ingin bahagia. Ada yang tidak mau bahagia? Orang Pak, aku ora perlu bahagia aku. Sing penting duit. Duit yang menyebabkan bahagia. Siapa bilang? Kalau uang adalah menyebabkan bahagia, tidak ada orang bunuh diri. Orang sugih bunuh diri, nabrak sepur.
Kurangnya apa? Duit dia punya. Jadi uang itu bukan segalanya dalam hidup ini. Nah, hari ini kita akan melihat semua orang pasti ingin bahagia, girang, bersukacita. Tapi pada hari-hari terakhir ini, kita dihadapkan dengan masa-masa yang sulit. Ya, coba tolong Pak Harto baca 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, Alkitab berkata bahwa pada hari-hari terakhir, kapan itu? Sekarang ini. Kalau kita ketemu orang, gimana? Wah Pak, sepi. Usaha sepi. Banyak orang gulung tikar. Ya. Apalagi sukacita. Ya. Tidak gampang. Ada yang diperlakukan tidak adil. Tidak ada apa-apa, tiba-tiba sakit. Di PHK. Kehilangan orang yang kita kasih karena meninggal. Khawatir dan sedih. Ini semua membuat mereka tidak bahagia dan kehilangan sukacita. Tetapi kita kan nggak memikir di sisi lain dari dunia ini saat ini lebih parah dari kita. Rudal berseliweran, kita ini di Indonesia itu aman-aman aja. Harusnya kita bersyukur. Ya. Hari ini pelantikan Pak Presiden. Ya. Dengan pemerintahan yang baru, kita doakan, kita dukung dalam doa supaya Indonesia makin maju, makin aman, damai sejahtera. Jadi Bapak Ibu, kita ini bersyukur di negara yang aman-aman aja. Coba kita lihat di YouTube konflik ya di Timur Tengah itu belum selesai loh, bahkan lebih parah. Yang bisa memicu perang dunia ketiga. Saya bukan menakut-nakuti, memang itu kenyataan. Alkitab juga melihat, kalau kita belajar Alkitab, tanda-tanda itu nyata. Ya, peperangan Gog dan Magog dan sebagainya itu sudah jelas Alkitab menulis semua itu. Nah, bagaimana kita bisa tetap bersukacita? Ya. Di tengah-tengah masalah dan kesulitan hidup ini. Pertanyaannya sekarang kan, bagaimana kita ini bisa tetap bersukacita, eksis dalam keadaan damai sejahtera sukacita, apabila kita memiliki sukacita di dalam Tuhan. Filipi 4 tadi ayat 4 mengatakan, bersukacitalah kamu senantiasa di dalam Tuhan. Nah, kita inilah anak-anak Tuhan. Tidak tahu ya, kalau tidak ingat, oh iya toh Pak, aku ki anak Tuhan. Lah kamu udah anaknya siapa? Bingung saya. Kita kan pas ke gereja ini apa? Ya kita ini anak-anak Tuhan. Di dalam Tuhan, kita itu sukacita. Itu yang dikehendaki penulis Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa. Kalau firman Tuhan mengajak kita untuk bersukacita, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Tuhan kita Yesus itu Tuhan yang bertanggung jawab. Tidak mungkin kita didiamkan saja, boh masa bodoh. Tuhan tanggung jawab untuk membuat kita ini sukacita. Apa yang Tuhan sampaikan itu bukan asbun, ya, isok dele sore tempe, bukan. Tapi konsisten, pasti bahwa Tuhan itu bertanggung jawab untuk memberikan sukacita. Nah, karena itu sukacita adalah salah satu bagian
dari buah-buah roh. Ditulis di Alkitab. Alkitab jelas menulis itu. Coba tolong Pak Arto baca Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Ya. Hukum mana yang akan menentang kasih? Loh, kamu kalau bisa kasih itu gini loh. Ojo ngasih. Tidak ada hukum. Semua orang suka damai sejahtera. Semua orang suka sabar. Semua orang suka kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada 9 buah-buah roh yang akan kita bahas hari-hari ini. Ya, tapi karena waktu pagi ini saya sampaikan 3 hal dari buah-buah roh itu. Nah, 9 buah-buah roh dibahas pagi ini. Mau saya khotbah ora barbar, saya ketularan khotbah suwe. Saya nggak mau berlama-lama. Ya. Jadi Bapak Ibu, jelas sekali bahwa ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Ya. Ada 3 hal bagaimana kita itu bisa tetap bersukacita. Bagaimana kita bisa tetap bersukacita? Ada 3 hal yang akan saya bagikan pagi ini. Yang pertama, kasih. Ya. Yang pertama itu kasih. Coba tolong Pak Arto baca 1 Korintus 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ya. Jadi yang pertama itu adalah kasih. Kita boleh saja melayani Tuhan dengan hebat, baik. Ya. Bahkan bisa berbagai bahasa manusia dan berbahasa roh dengan luar biasa. Sampai orang terkagum-kagum, wah si X itu loh, kalau sudah menyembah dalam roh, aduh. Tapi kalau tidak punya kasih, ya kita sama dengan gong yang gemerincing dan canang yang berdenting. Kita tidak mempunyai kasih, ya sama. Ya. Kalau kita tidak mempunyai kasih, sama. Biarpun kita hebat, bahasa Ibraninya hebat, bahasa Yunaninya luar biasa, bahasa rohnya luar biasa. Baru tunduk sebentar sudah berbahasa roh. Itu hebat. Ya. Tetapi kalau kita tidak punya kasih, kata firman Tuhan, kita sama dengan gong yang gemerincing. Ya. Kalau kita tidak mempunyai kasih, ya, ribut dengan sesama kita, ribut dengan teman sepelayanan, ribut dengan keluarga sendiri, tidak akur dalam keluarga, lulu gue. Kita itu sama dengan gong. Gong tahu ya gong? Dung. Dan canang yang bergemerincing. Jadi Bapak Ibu, mari kita belajar dari firman Tuhan ini bukan kata-kata saya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih,
aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang berkemerincing. Kalau kita melihat ini, maka saya belajar untuk hidup dalam kerendahan diri, rendah hati, ya. Karena merasa apa sih yang patut dibanggakan? Bahkan ayat 2 dan 3 di sana ditulis kita sama sekali tidak berguna. Walaupun kita bisa memuji Tuhan dengan hebat, khotbah dengan luar biasa, kita sama sekali tidak berguna. Ini kata Alkitab loh, bukan saya ngomong ya, Pak Hosea nyindir, bukan. Alkitab berkata seperti itu. Apa faedahnya? Tidak ada faedahnya. Gunanya itu tidak ada. Sebab sesungguhnya pelayanan itu bukan show, tapi kasih. Kita ini bukan selebriti. Bintang filmnya siapa? Pak Hosea, bukan. Kita ini pelayan Tuhan loh. Apapun jabatan yang sedang Anda kerjakan, itu pelayan. Tidak patut kita membanggakan diri. Ya. Jadi Bapak Ibu, mari kita belajar dari firman Tuhan pagi ini. Tidak ada yang patut dibanggakan, karena pelayanan itu bukan show. Kita bukan selebriti, tapi pelayanan itu adalah kasih. Coba tolong Pak Harto baca Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kita bukan hidup di zaman Taurat. Ya. Memang maunya seperti itu. Jo ngasih, bales gue. Itu Taurat zaman dulu. Tapi sekarang apa kata firman Tuhan? Aku memberikan perintah baru. Perintahnya enggak jadul. Mata ganti mata itu dulu. Kalau sekarang berubah, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, kata Yesus. Demikian pula kamu harus, bukan kalau bisa, harus saling mengasihi. Supaya apa? Dunia itu tahu kita ini murid-murid Tuhan. Nah kalau murid-murid Tuhan rapat gontok-gontokan, geger ngangkat, junjung kursi, itu bukan rapat dalam Tuhan. Bersukacitalah kamu senantiasa di dalam Tuhan. Bagaimana kita bisa bersukacita kalau seperti itu? Ya, tidak bisa saling menonjolkan diri. Jadi Bapak Ibu, mari kita belajar dari Alkitab, saling mengasihi. Ya. Kemudian yang selanjutnya kita akan merenungkan bersama damai sejahtera. Ya. Apa sih damai sejahtera itu? Coba kita lihat dahulu Yohanes 14 ayat 27. Tolong Pak Harto baca. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan
tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jelas firman Tuhan, kata Yesus sendiri loh. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Bersukacitalah kamu senantiasa di dalam Tuhan. Kita bisa bersukacita kalau damai sejahtera Tuhan ada di antara kita. Damai sejahteraku, kata firman Tuhan. Diulang 2 kali. Ku berikan kepadamu. Ini damai sejahteranya Tuhan Yesus. Yang 100% kita akan merasakan damai. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Ono duwite ra. Nara ono duwite ngapain? Kerja bakti. Bagaimana kita bisa bersukacita? Kalau kita, Bapak Ibu, kita semua termasuk saya, adalah pelayan-pelayan Tuhan. Layani Tuhan. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bukan untuk gereja Nias. Tidak hitung-hitungan. Itu namanya pelayan yang gini. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya bukan sekali lagi saya bukan nyindir, bukan. Kalau ada orang berpikir begitu ya terserah. Tapi saya sampaikan firman Tuhan ini karena firman Tuhan harus disampaikan seperti itu. Ya. Bagaimana kita bisa memiliki damai sejahtera dalam kehidupan ini kalau kita tetap hidup dalam pola hidup yang lama. Ya, kita harus hidup dengan pola hidup yang baru. Ya. Kalau kita bisa mendapatkan damai sejahtera, Tuhan Yesus sendiri ngomong, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang aku berikan tidak sama seperti yang dunia berikan. Satu-satunya jalan supaya kita mendapatkan damai sejahtera itu, ya kita undang Yesus dalam hidup kita. Ya. Kita mencari Tuhan dan berseru kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Coba tolong Pak Arta baca Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Ya. Jadi kuncinya cuma mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Barang siapa berpaling kepada Allah, Ibrani 11 ayat 6, ya harus yakin bahwa Allah itu ada. Kalau kita tidak yakin, biarpun kita 10 tahun jadi orang Kristen, podo wae, tidak ada perubahan. Apalagi melihat mujizat. Jangan lihat orang-orang yang diberkati dengan luar biasa, mujizat Tuhan terjadi. Kita ini loh, koreksi diri dulu. Kita ini gimana dengan Tuhan? Kalau kita sudah beres dengan Tuhan, baru kita berkata mujizat. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang kita ini kan gampangnya nyalahkan Tuhan. Surat Tuhan-Tuhanan, podo wae. Aku ngelayani iki kurung ini, aku sampai waktu nentak, ya podo wae. Karena diberkati. Jadi Bapak Ibu, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Bagaimana ia bisa berkenan ditemui? Kalau kita menjadi pelaku-pelaku Tuhan yang berkenan kepadanya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Ada kerinduan untuk menyenangkan Tuhan. Tidak sekedar show, gitu. Aku wis teko nang ibadah, aku wis setia loh.
dihitung sama Tuhan. Saatnya akan tiba, ya, hari terakhir. Banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan, aku sudah berbuat ini, sudah berbuat itu. Apa kata Tuhan? Aku tidak kenal kamu. Nyalah kamu pembuat kejahatan. Jadi Bapak Ibu, ini perlu dalam kehidupan kita belajar mengerti, memahami firman Tuhan. Jangan hanya komplain, ya, tetapi belajar memahami firman Tuhan, memahami, mencari Tuhan, dan berseru kepadanya. Nah, mengapa kita harus mencari Tuhan? Ngapain Pak Ose yang harus mencari Tuhan? Ngapain? Kan yang penting kan setia. Pokoknya kan aku mau gereja. Selesai dong, ngapain lagi? Ya. Apa kata Yesus di Yohanes pasal yang ke-16 ayat 32 dan 33? Apa kata Tuhan? Coba tolong Pak Ardo baca. Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Nah Bapak Ibu, kalau kita baca ayat-ayat Alkitab itu kita renungkan dengan benar. Firman Tuhan itu tidak salah loh. Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, kata Tuhan Yesus, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri. Banyaknya ajaran-ajaran sesat membuat kita itu dicerai-beraikan. Jadul kuwi firman Tuhan. Ya. Cari jalannya sendiri. Dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Wis ora Tuhan-Tuhanan. Yang penting duit, ono duitnya ora. Ojo ngomong berkat, kenyataan iki lho. Nah kita ini kan harus mengoreksi diri. Ngapain ya? Aku ini kok terlunta-lunta ya. Dahulu aku muda, sekarang aku menjadi tua, kata Daud. Belum pernah aku melihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya minta roti. Minta roti. Kalau kita hidupnya selalu minta, ibadah rano gunane. Ya maaf, mungkin firman Tuhan agak keras, tapi itulah firman Tuhan. Saya harus sampaikan, saya enggak mau mengubah firman Tuhan. Carilah Tuhan, maka kamu akan mendapat. Ketuklah pintu akan dibukakan. Enak aja. Saya yang sudah mengalami dulu seperti itu. Untung Tuhan itu masih baik. Ya. Sampai saya dihajar, gagal operasi, nyaris buta. Saya baru sadar, saya salah. Pengikutan Tuhan selama ini saya salah. Hanya kepingin siaran di radio itu
gembala jemaat di GB ini hanya untuk populer. Saya sadar. Firman Tuhan berkata, di luar aku satu pun kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang patut dibanggakan? Tidak ada. Ke kamar mandi aja saya dituntun. Naik mimbar, saya harus jatuh. Apa yang mau banggakan usia? Latihanmu kungfu dan zaman dulu tuh nyanaik mimbar aja kamu jatuh. Gak punya kekuatan kamu itu. Jangan bangga. Di situ saya sadar bahwa saya itu manusia lemah. Tapi bukan tidak bisa marah loh, ya. Jadi nanti jangan salah paham. Lah kok ngamuk Pak Hussein? Ya ngamuk kalau kebangetan loh, bener enggak? Ya orang sabar itu ada batasnya sih. Tuhan Yesus juga bisa marah. Nah, kondone untuk ngamuk, bisa marah, tapi tidak hidup dalam kemarahan. Itu bedanya. Ya. Jadi Bapak Ibu kita harus ngerti benar, firman Tuhan itu benar. Ya. Namun aku tidak seorang diri, kata Tuhan Yesus. Bapa menyertai aku, Allah di dalam Yesus menyertai Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya apa? Kamu beroleh damai sejahtera dalam aku, bukan damai sejahtera seperti orang dunia itu. Damai sejahteranya tidak sama. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, masalah dan masalah, persoalan dan persoalan silih berganti. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Kita harus, bukan kalau bisa, harus kuat. Ya. Kita memang hidup dengan masalah, tidak bisa kita lepas dari masalah. Kalau kita mau katakan no problem, itu orang sudah meninggal. No problem. Tapi selama kita hidup, kita tidak akan lepas dari masalah. Kata-kata yang menyakitkan, situasi sekeliling yang sepertinya tidak menyenangkan, yaitu masalah. Kita harus kuat dan terus berjalan, terus eksis. Karena apa? Yesus telah mengalahkan dunia ini. Kemudian yang selanjutnya kesabaran. Coba tolong Pak Arto baca 1 Timotius 6 ayat 10 sampai dengan 12. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal,
Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Untuk itu kita dipanggil. Untuk kita akan menjadi jemaat di GBI Nias. Bukan tanpa masalah. Ya. Masalahnya apa? Sekali lagi, uang. Segala diukur dengan uang. Itu dunia. Kalau saudara hidup di dalam Tuhan, aduh, saya katakan luar biasa. Jadi kita harus alami itu. Ya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Bukan kita tidak boleh kaya, jangan salah tafsir, salah arti. Kita kaya boleh, tapi tidak cinta uang. Lah orang miskin yang cinta uang juga banyak. Cinta uang itu tidak mesti kaya. Ya. Kalau saya ngambil ATM kemudian sampai di rumah saya hitung kembali benar apa enggak, itu kan perlu ketelitian. Bukan saya cinta uang, wah ora percaya mbek banget, bukan. Ya. Apa enggak mungkin keliru? Bisa saja keliru. Tapi biasanya enggak mungkin kerangkepan. Ya, misalnya kita ngambil 100.000. Kok 100.000? 1 juta lah, ya. Dengan lembaran 100.000 itu. Enggak mungkin 11. Ada yang pernah kelebihan? Ya enggak mungkin dibalik gitu. Kalau kelebihan beneran loh. Tapi kayaknya kok enggak ada. Sudah dipresisi. Bikinnya mesin itu presisi. Enggak mungkin. Sangat tidak mungkin. Nah kurang bagaimana Pak? Ya enggak, kayaknya enggak mungkin kurang. Selama ini saya ngambil di ATM enggak pernah kurang. Ya. Jadi pasti benar, ya. Jadi Bapak Ibu, beda, cinta uang itu beda. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, jauhilah, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesadaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Kamu telah dibangkitkan. Karena itu carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus tinggal. Kata Kolose. Itu pertandingan iman yang benar. Ndak saya mandeng enak ya. Jemaatnya sampai 15.000. Ya kepengen sih punya jemaat sampai 15.000, gedung ini dipugar lagi, digedeke. Siapa yang ndak kepengen? Walaupun usia saya sudah 74 loh. Keinginan untuk berkembang jemaatnya itu ya mesti ada. Tapi kalau Tuhan sudah berikan segini ya sudah, terima kasih. Ada yang dipercayakan lebih sedikit dari ini jemaatnya. Ya sudah, itu kan porsinya orang kan lain-lain. Bisa memahami, menerima apa yang Tuhan berikan, mensyukuri, tidak selalu menuntut. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi, bagaimana kita bisa mendapatkan sukacita kalau kita tidak tamak, serakah dalam kehidupan ini. Dan Rasul Paulus menasihatkan pada murid yang dikasihnya Timotius supaya kita menjauhkan diri dari ketamaan dan sabar. Sabar itu apa? Ditandai dengan kesetiaan. Tidak murtad. Pasti kita akan menuai pada akhirnya sukacita. Amin. Mari kita angkat pujian. Ku hidup karena anugerah-Mu.
Kita berdiri bersama-sama. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Ku hidup satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalan-Mu. kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, Selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan Tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan Selama ku hidup. Ya Tuhan, untuk itulah kami tetap setia kepadamu. Sebab kalau kami hidup, Engkaulah alasan kami. Kami tetap bersandar kepadamu. Kami kuat, kami bisa, itu karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu, kami tahu Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan itu
akan membuat kami sukacita. Bagaimana kami menemukan sukacita yang sesungguhnya? Engkau sudah ajarkan kepada kami pagi ini. Kami terus akan merenungkan firman-Mu. Karena banyak dan sangat banyak nasihat yang kami dapatkan lewat firman. Berkati setiap kami yang sudah hadir pagi ini. Biarlah firman-Mu makin tumbuh dalam hidup kami. Berkati sebentar petang pemirsa yang menyaksikan ibadah online. Biarlah nama-Mu saja ditinggikan. Tidak ada sedikit pun kebanggaan dalam hidup kami. Hanya Engkaulah alasan kami hidup. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk segala berkat firman-Mu pagi hari ini. Yang percaya di dalam Yesus berkata, amin. Amin. Tuhan memberkati. Kita akan menyimak warta gereja sepekan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, puji Tuhan, pada hari ini kita telah terberkati dengan firman Tuhan yang telah disampaikan melalui hambanya, Bapak Pendeta Hosea Editiono. Kita akan berjumpa kembali pada ibadah raya hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 dengan pembicara Ibu Yvonne Magdalena. Berikut warta sepekan yang akan kami sampaikan. Ikutilah ibadah secara onsite dengan setia di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang setiap minggu pukul 7 pagi. Ibadah online dapat Anda ikuti melalui channel YouTube GBI Hosana Semarang pukul 6 petang. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Dan persembahan juga dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Supriyanto DRS dengan nomor rekening 898 512 6263 atau melalui Ibu Lindasari di Toko Dinar Stationery, Jalan Krakatau Raya, Semarang. Bagi adik-adik yang terkasih, ikutilah ibadah anak Bethel Indonesia setiap minggu pukul 7 pagi di ruang sekolah minggu Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Bagi pemuda remaja yang terkasih, ikutilah ibadah pemuda dan remaja Bethel Indonesia setiap Sabtu pukul 6.30 petang di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Demikian warta sepekan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman tambahan, hadir dan ikutilah Kebaktian WBI Kamis 24 Oktober 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kebaktian kaum pria Jumat 25 Oktober 2024 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Demikian pengumuman, saya persilahkan Bapak Gembala untuk doa berkat dan penutup. Mari kita akhiri ibadah kita. Bapa Surgawi, kami bersyukur. Pagi ini kami mengucap syukur untuk segala berkat firman-Mu. Kami mensyukuri untuk Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami, dan Allah yang memberitahukan kami jalan-jalan kebenaran, sampai kami dituntun oleh Tuhan pada kekekalan yang akan datang. Semua karena kasih karunia-Mu kami hidup. Terima kasih Tuhan untuk
kasih setia Tuhan. Pagi ini secara khusus kami bawa doa untuk Bapak Manurung yang saat ini rawat inap di rumah sakit Wongsonegoro ya, di Ketileng ya, karena kondisinya yang drop ya. Bapak Surgawi, secara khusus kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Manurung. Kami percaya Tuhan, padamu ada kuasa. Kami percaya Tuhan, bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Sebab itu kami bersama jemaat Tuhan pagi ini berdoa secara khusus, jamah Tuhan Bapak Manurung yang saat ini rawat inap di rumah sakit Wongsonegoro, Ketileng. Tuhan, jamahan kuasa Allah akan menyembuhkan, memulihkan Bapak Manurung di dalam nama Yesus. Segala kelemahan, sakit, penyakit yang ada dalam diri Pak Manurung disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Walaupun kami berada di tempat yang lain, tapi kuasa-Mu tak terbatas oleh tempat. Karena itu kami bersama jemaat yakin dan percaya kuasa-Mu bekerja. Walaupun harus rawat inap, tetapi kuasa Tuhan memulihkan, menyembuhkan Pak Manurung. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang pagi hari ini hadir dalam ibadah kami. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati, yang lemah diberi kekuatan kembali, yang putus asa Tuhan buka jalan, yang sakit Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Karena Engkau tidak ingin kami dibuat bulan-bulanan oleh sakit kelemahan tubuh. Kami percaya hidup kami hanya oleh Engkau. Engkau alasan kami untuk tetap eksis dan hidup. Berkati jemaat-Mu Bapa. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami rindu semua pemerintahan yang baru diberkati Tuhan. Kemuliaan Tuhan ada di atas semua suku-suku bangsa di seluruh Nusantara, di seluruh Indonesia. Dan damai sejahtera Allah dilimpahkan. Indonesia penuh dengan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, berkati Bapak Presiden dan segenap staf sampai yang terbawah diberkati Tuhan. Sekarang Bapak Ibu, mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Pulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus kita menjadi anak-anak Allah, diselamatkan dalam dimensi waktu tanpa batas, menjadi anak-anak Allah dan waris surga kekal selama-lamanya. Tuhan menyertai engkau dan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan saat ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini, esok, sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Apapun yang engkau kerjakan, disertai Tuhan, dibuat Tuhan berhasil dan diberkati. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang percaya berkata, Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajar